Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cipat, kembali lagi bersama saya Aninda Dwi Rahmawati. Pada kesempatan podcast kali ini, dimanapun dan kapanpun sahabat Cipat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di samping saya sudah ada Bapak Edi Purwanto. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Pak Edi, menjaga kebersihan dan keindahan merupakan hal yang wajib di masa pandemi seperti sekarang ini. Pak, bagaimana pandangan Islam mengenai kebersihan dan keindahan? Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Menjaga kebersihan dan keindahan adalah hal yang wajib bagi setiap umat Islam. Di masa pandemi ini kita diingatkan atau dihimbau oleh pemerintah untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita tidak tertular oleh COVID-19. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam lebih jauh dari itu, tidak hanya sekedar memerintahkan untuk mencuci tangan, tapi Islam memerintahkan kepada umatnya, umat Islam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Dibuktikan dengan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita hendak mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Ini adalah ayat memerintahkan tentang bersuci, membersihkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum, kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai siku. Ini perintah kita, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu sebelum kita beribadah atau sebelum kita mengerjakan salat. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensucikan diri sebelum mengerjakan salat, bukan untuk mempersulit manusia, bukan untuk mempersulit umat Islam atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuannya adalah liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum wal'allakum tashkurun, untuk mensucikan kamu, waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wal'allakum tashkurun, dan supaya kamu semuanya adalah menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yuhibbu tayyibun." Inna Allah ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Yuhibbu tayyiba, cinta kepada kebaikan. Nadhifun, yuhibbun nadhafa. Allah Subhanahu wa taala bersih, cinta kepada kebersihan. Karimun yuhibbul karam. Allah Subhanahu wa taala dermawan, cinta kepada kedermawanan. Jawadun yuhibbul jud. Allah Subhanahu wa taala dermawan. Karim sama jawad itu artinya sama, yaitu dermawan atau murah hati, cinta kepada kedermawanan. Fanadhifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Maka bersihkanlah, sucikanlah halaman-halaman rumahmu dan jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bersih. Allah Subhanahu wa taala murah hati atau dermawan, cinta kepada kemurahan. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan halaman rumah kita, dan kita tidak boleh untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Di dalam riwayat lain juga disebutkan an-nadhafatu minal iman atau at-tahur syatrun minal iman.
kebersihan atau kesucian adalah sebagian daripada iman. Jamaah atau pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu sangat-sangat tidak patut bagi umat Islam kalau di rumah-rumah mereka tampak kotor dan kumuh, di lingkungan sekolahan mereka tampak kotor dan kumuh, di masjid-masjidnya tampak kotor dan kumuh, atau di lingkungan mereka di mana saja yang tidak bersih, maka itu tidak sepatutnya bagi umat Islam. Maka setiap umat Islam harus rajin mandi dan membersihkan diri supaya baunya wangi. Apalagi para wanita-wanita, itu di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan bahwa Allah itu menjanjikan di surga itu wanita-wanita yang disucikan. Maka wanita-wanita juga perlu untuk mensucikan diri. Tidak hanya wanita, semua. Kita kalau mau sholat Jumat juga diperintahkan, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu supaya badan kita menjadi bersih dan suci dan wangi. Sehingga ketika berkumpul dengan yang lainnya, orang yang berdekatan dengan kita atau berkomunikasi dengan kita, tidak kemudian merasa risih karena bau kita nggak enak atau kita tidak bersih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat saya sampaikan, bahwa kita sebagai umat Islam perlu menjaga kebersihan dan kesucian karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi kita harus rajin mencuci tangan. Bahkan sebelum saya akhiri, ada satu riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW mendengar bunyi terompah atau bunyi sepatu Bilal bin Rabah di surga. Kenapa demikian? Karena Bilal bin Rabah adalah orang yang selalu menjaga wudunya. Ketika dia batal wudunya, hadas atau kentut, dia langsung berwudu. Setelah berwudu dia sholat 2 rakaat atau disebut dengan sholat mutlak. Maka kemudian Rasulullah SAW sampai mendengar bunyi sepatu atau terompah Bilal bin Rabah karena dia selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang dapat disampaikan oleh Bapak Edi Purwanto. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Bapak Edi dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Anindya Dwi Rahmawati pamit undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.